kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih ya Aba, kami tahu bahwa hidup ini hanya kesempatan buat setiap kami. Biarlah waktu yang ada kami bisa melihat dan mengetahui bahwa tujuan hidup kami, untuk apa kami ada di dunia ini ya Aba. Berfirman ya Bapa, segala puji, syukur, hormat dan segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu kembali saudaraku ya dalam ibadah seperti biasa. Nah, kita bawa dalam doa saudaraku, kita bersyukur mudah-mudahan bahwa pandemi saat ini, di mana bulan Desember minggu ketiga, kita percaya bahwa vaksinnya saudaraku sudah bisa dipergunakan saudara. Dan bulan Januari kita bawa dalam doa ya, mungkin kita akan ibadah seperti biasa, kita tetap muka satu dengan lain saudaraku. Kita percaya semuanya hanya karena kemurahan Tuhan. Tapi satu hal yang masih kita ingat saudaraku, waktu kita ibadah seperti biasa, kita masih jaga 3M, kita mulai hidup sehat saudaraku dengan mempergunakan masker saudaraku ya. Kita jaga jarak saudaraku, dan jangan lupa kita cuci tangan saudaraku. Nah saudaraku, pernahkah saudara merenungkan saudaraku bahwa kenapa Allah itu menciptakan sebuah alam semesta untuk saudara dan saya, untuk kita saudaraku. Dan kita diizinkan untuk hidup di dalam alam semesta ciptaannya saudaraku.
saya mulai renungkan saudaraku, ternyata kalau kita baca di dalam Alkitab saudaraku, tujuannya satu saudaraku. Untuk apa saudara? Untuk mengasihi kita saudaraku. Inilah suatu kebenaran saudaraku, suatu apa yang menjadi landasan bagi kehidupan kita saudaraku. Dan itu semua saudaraku sudah dibuktikan Bapa, dan dia memberi anaknya itu Tuhan kita Yesus Kristus saudaraku, mati di kayu salib saudaraku. Untuk apa saudaraku? Semuanya karena kasihnya kepada saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Nah saudaraku, kalau kita melihat hal ini bahwa saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang cintai oleh Bapa. Kita adalah orang-orang yang disukai dan berkenan di hadapan Tuhan, saudaraku. Amin Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudaraku, berapa bulan dalam minggu-minggu kemarin saya pernah menyampaikan suatu firman Tuhan di Roma 5 ayat 17. Nah, firmannya berkata seperti ini, bahwa kita yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh satu orang, yaitu Yesus Kristus saudaraku. Dan kata lain Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bahwa Bapa itu dia mempunyai kehendak, dia mempunyai keinginan bahwa saudara dan saya, kita memerintah di dalam kehidupan ini saudaraku sebagai raja dan ratu melalui kuasa anaknya saudaraku. Amin. Itu semuanya hanya kepentingan saudara dan saya. Dan firman Tuhan ini juga saudaraku ada di Petrus berkata bahwa apa? Dia telah memberi kuasa ilahinya saudaraku. Yaitu kemampuan kita saudara untuk apa? Untuk melakukan segala kehendak daripada Allah. Itu telah disediakan buat saudara dan saya, yang kita ambil, yang kita terima melalui iman saudara. Makanya kalau kita bisa berbuat saleh, kita berbuat sesuatu yang baik, saya percaya itu bukan daripada kemampuan kita, saudara. Itulah sesuatu anugerah yang diberikan kepada saudara dan saya. Kalau saudara baca kitab selanjutnya di Petrus berkata bahwa kodrat ilahinya juga telah diberikan, dikaruniakan kepada saudara dan saya. Dan kata lain, kodrat itu adalah sifat pokok seseorang, saudara. Di mana Alkitab ini berkata bahwa sifat dan karakteristik daripada Allah itu, saudaraku, itu telah diberikan dalam kehidupan saudara saya. Untuk apa saudaraku? Untuk kita terhindar dari hawa nafsu dunia yang hari-hari ini saudaraku. Suatu kemampuan yang di luar kemampuan kita, yang telah diberi oleh Allah secara cuma-cuma oleh anugerah kepada saudara dan saya. Ada amin Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Dan kalau kita baca di kitab Kolose juga suatu hal yang luar biasa, bahwa segala kepenuhan kealahan itu saudaraku, bahwa Allah itu saudaraku, segala kepenuhannya, segala integritas, segala apapun yang ada pada dia saudaraku, itu telah diberikan kepada saudara dan saya. Dan kata lain bahwa dia tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu semuanya saudaraku hanya untuk kepentingan saudara dan saya. Sangat-sangat luar biasa kalau kita mengerti dan membaca kebenaran firman Tuhan ini saudaraku. Dan tidak sampai di situ aja saudara. Kalau saudara baca di Korintus saudaraku, di mana Korintus berkata bahwa Allah itu sendiri telah mengurapi saudara dan saya, dan dia telah memateraikan saudara dan saya untuk menjadi kepemilikan daripada Allah sendiri saudara. Dan dia telah memberi Roh Kudus saudaraku sebagai jaminan atas apa yang telah disediakan buat saudara dan saya. Saya mereview saudara, mengulangnya Alkitab yang firman yang saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Tidak sampai di situ lagi saudaraku, bahwa dia saudaraku, satu lagi isi hati daripada Allah itu keinginan dan kehendak daripada Bapa saudaraku, supaya saudara dan saya kita hidup di dalam kemenangan saudaraku yang telah dimenangkan oleh anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus di kayu salib saudaraku. Dengan kata lain, saat ini kita berjuang saudaraku, bukan untuk apa saudara, untuk merebut kemenangan saudaraku, tapi bagaimana kita berjuang di dalam hidup dalam kemenangan ini saudaraku. Dan kemenangan yang kita terima saudara, itu murni semuanya hasil karya daripada Tuhan Yesus, bukan dari apa yang kita lakukan saudaraku. Kalau saudara baca di Korintus berkata seperti ini, sangat luar biasa saudaraku, bahwa dia Allah itu saudaraku, dia menjadi seperti kita terlebih dahulu saudaraku, sehingga kita dapat menjadi sama seperti dia.
Dia memberi saudaraku, dia mengambil segala dosa-dosa saudara dan saya, dan dia memberi kemenangannya kepada kita, saudaraku. Wow, sesuatu sangat luar biasa. Di kayu salib, saudaraku, itu kita mesti mengakui dan kita mesti percaya dan menerima bahwa pekerjaan sudah selesai Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Dan semuanya diberikan kepada saudara dan saya. Jadi keinginan daripada hati Bapa itu saudara mengalami shalom, saudaraku. Yang pernah kita ikut PA semalam hari Kamis, saudaraku. Kita mengalami kemenangan. Karena Roma 8 ayat 37 berkata bahwa, saya bacakan saudaraku ya. Roma 8 ayat 37 berkata seperti ini, saudaraku. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, saudara. Amin. Jadi kemenangan itu ada di dalam Tuhan Yesus, saudaraku. Kalau saudara baca di Korintus juga, saudaraku, bahwa dikatakan kemenangan itu, saudaraku, telah diberikan kepada saudara dan saya. Ada amin, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Dan kemenangan ini, saudaraku, itu bukan bersifat sementara, saudara, tapi ini bersifat selama-lamanya, saudara. Amin. Jadi Bapa, saudaraku, dia menginginkan saudara dan saya kita hidup di dalam kemenangan yang telah dimenangkan oleh Yesus Kristus di kayu salib, yang telah diberikan kepada saudara dan saya. Ada amin, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau di dalam kehidupan ini, saudaraku, mungkin seringkali kita mengalami kegagalan. Mungkin waktu sesuatu terjadi atau hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, kita bisa kecewa, kita bisa sakit hati, kita dendam, kita marah, kita putus asa, dan sebagainya, saudaraku. Ini suatu pilihan dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi hati Bapa, saudara, dia mau saudara mengalami kehidupan daripada Yesus di dunia ini, saudaraku. Dia mau kita hidup di dalam kemenangan yang telah Yesus menangkan di kayu salib dan diberikan kepada saudara dan saya, saudara. Ada amin, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Untuk itu, saudaraku, saya ambil suatu cerita daripada Yusuf, saudara. Kita tahu cerita si Yusuf, saudaraku. Ya. Yusuf itu, saudaraku, pertama awalnya dia bermimpi bahwa berkas daripada ayahnya dan saudara-saudaranya datang menyembah dia, saudaraku. Tapi kita lihat daripada mimpinya, saudaraku, dia mengalami sesuatu hal yang luar biasa yang tidak menyenangkan dalam kehidupannya, saudaraku. Kita lihat perjalanannya Yusuf, saudara. Dia dilempar ke sumur oleh saudara-saudara sendiri, saudara. Kemudian dijual menjadi budak, saudara. Di mana menjadi budak suatu harga diri dia, saudara. Sudah tidak ada sama sekali, saudara. Tidak sampai di situ aja, saudara. Dibawa ke rumah Potifar dan digodain, saudaraku, dan difitnah, saudaraku. Kemudian dimasukkan dalam penjara, saudaraku. Amin, saudaraku. Dalam perjalanannya Yusuf, saudaraku, dia tahu bahwa dia lebih kita lihat dia lebih mentaati apa kata firman Tuhan. Dia lebih mentaati apa kata Allah mengenai diri dia, saudaraku, daripada dia menurut pada kehendak daripada hati dia sendiri, saudaraku. Kalau kita lihat dari apa yang Yusuf alami, saudaraku, dia berhak untuk marah, saudaraku. Dia berhak untuk kecewa, saudaraku. Mungkin dia akan putus asa karena menjadi budak itu suatu hal yang paling rendah dalam kehidupannya, saudaraku. Hidupnya tidak berarti sama sekali. Amin, saudaraku. Kalau dia digodai oleh istrinya Potifar, saudaraku, padahal dia bisa untuk melakukan hal seperti itu, untuk dia berzina, tapi dia berkata dia tidak akan menyakiti orang tuannya karena Tuhan, saudaraku. Dia ingat pesan dan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan dia, saudaraku. Dia memilih untuk mentaati kebenaran firman daripada perkataan daripada Allah, daripada apa kata hatinya. Ini suatu pilihan yang diambil oleh suatu Yusuf dalam kehidupannya, saudaraku. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, coba kita bayangkan kalau waktu itu Yusuf, saudaraku, dia mengikuti apa kata hatinya, saudaraku. Saya percaya dia tidak akan memerintah menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dia akan mungkin nasibnya sama seperti Saul, saudaraku. Dia akan sama seperti Salomo, saudaraku. Tapi firman Tuhan katakan, Yusuf lebih mentaati apa kata Tuhan daripada apa isi dalam hatinya, saudaraku. Begitu saudara dan saya, hidup ini pilihan, saudaraku. Tapi kebenaran firman Tuhan berkata bahwa Bapa mempunyai dalam hati
isi hati daripada mempunyai keinginan bahwa saudara saya kita dalam memerintah di dalam kehidupan ini yang pertama, dan yang kedua kita hidup mengalami kemenangan apa yang telah anaknya Yesus Kristus mati di salib, yang kemenangan diberikan kepada saudara dan saya. Ada amin Bapak Ibu ini dikasih oleh Tuhan dan semua saudaraku. Nah Bapak Ibu, kalau saudara dan saya kita baca kitab firman Tuhan saudaraku, dari Kejadian sampai Wahyu, saya pernah katakan saudaraku, itu firman Tuhan itu berbicara mengenai pribadi daripada Allah sendiri yang pertama, dan yang kedua itu berbicara mengenai pribadi saudara dan saya. Itu bagaimana berbicara mengenai kasih dia kepada saudara dan saya, bagaimana mengenai pribadi dia yang tinggal dalam kehidupan saudara, dan apa yang saudara memiliki di dalam dia saudara. Amin saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah suatu saat saudaraku, saya kemarin sebelum saya membawa firman Tuhan, saya tiba-tiba saya merenungkan kebenaran firman Tuhan saudaraku untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, tiba-tiba dalam hati kecil saya saudaraku ada sesuatu bisikan seperti ini saudaraku. Kalau kamu memusat perhatian ya, pada diri kamu sendiri, kamu tidak akan pernah menemukan tujuan dalam kehidupanmu. Nah saudaraku, saya cukup kaget saudaraku. Dengan kata lain bahwa kalau saudara dan saya, kita memusatkan perhatian pada diri sendiri, tidak akan pernah kita menyingkapkan tujuan hidup daripada kita saudaraku. Amin Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Nah dari awal pertama saya menjelaskan kebenaran firman Tuhan ya saudaraku, itu semuanya hanya untuk saudara dan saya. Tetapi hal yang sangat luar biasa yang saya temukan, saya dapatkan saudaraku, ternyata semuanya yang kita alami menurut kata firman Tuhan, Tuhan punya tujuan di atas semuanya itu buat saudara dan saya. Amin saudaraku. Nah tujuan saudara, kalau saudara dan saya kita memusatkan perhatian kita saudaraku hanya untuk kepentingan diri kita sendiri saudaraku, kita tidak akan pernah menemukan tujuan daripada Allah dan isi hati Tuhan dan apa yang telah diberikan kepada saudara dan saya saudara. Saya sahabat satu firman Tuhan saudara, saya ingat ketika saya dulu pernah membaca satu firman Tuhan, suatu buku saudara, suatu buku mengenai untuk apa kita hidup dari seorang hambanya Rick Warren saudaraku. Saya lihat satu firman Tuhan, saya ingat firman Tuhan itu di Kolose 1 ayat 16. Firman Tuhan berkata seperti ini saudaraku, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, dan kelihatan dan yang tidak kelihatan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia saudaraku. Amin saudaraku. Wow, sangat luar biasa. Saya mulai renungkan, saya mulai menyadari saudaraku. Ya, yang selama ini saudaraku, kalau kita dengar, kita baca buku, kita dengar khotbah, bahkan saya menyampaikan khotbah juga saudaraku. Amin. Bagaimana mengenai apa yang telah Allah berikan kepada saudara saya, apa yang kita alami, melewat firman Tuhan saudaraku. Tapi sesungguhnya kalau semuanya saudara, apa yang Allah lakukan saudara, kalau kita hanya berpusat kepada diri kita sendiri saudaraku, kita tidak akan pernah menemukan tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Saya dibukakan sangat luar biasa bahwa Tuhan itu luar biasa Roh Kudus. Dia membawa kita suatu kebenaran-kebenarannya selalu, suatu kebenaran-kebenaran yang lainnya saudara. Nah kebanyakan kita saudaraku, banyak orang berusaha memanfaatkan Allah untuk aktualisasi diri mereka sendiri saudaraku. Dengan kata lain bahwa begitu banyak saudara saat kita yang bagi banyak kita yang memanfaatkan Tuhan atau memanipulasikan Tuhan untuk kepentingan pribadi kita saudara. Padahal kalau kita baca ayat di atas saudaraku, itu dari Dia, semua dari Dia dan kembali kepada Dia saudaraku. Dengan kata lain bahwa kita dijadikan untuk Allah, bukan sebaliknya saudaraku. Dan hidup berarti membiarkan Allah memakai kita bagi tujuannya saudaraku. Kita membiarkan hidup kita dipakai Allah untuk tujuannya. Bukan kita yang menggunakan Allah bagi tujuan kita. Kebanyakan daripada kita saudara, kita mempergunakan Allah untuk kepentingan tujuan daripada hidup kita saudara. Tapi ayat di atas berkata,
terbalik saudara. Bahwa hidup kita dipakai untuk kepentingan daripada Allah. Dan semuanya dari Dia, untuk Dia dan kepada Dia saudara. Ada amin saudaraku? Mungkin sekali kita berkata dalam kehidupan kita, ketika kita menjadikan sesuatu hal menjadi lebih baik saudaraku, dalam kehidupan kita berkata bahwa kita berhasil saudara. Tapi saya mau katakan satu kebenaran firman Tuhan, bahwa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada satupun manusia di dunia ini saudaraku yang mau saudara untuk mengalami keberhasilan yang baik saudara, kecuali Bapa di surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, keberhasilan yang baik dan keberhasilan tidak sama saudaraku. Kalau kita mau keberhasilan yang baik saudaraku, saudara akan berhasil dalam segala aspek kehidupan saudara dan saya. Bahkan di mana kita berada saudara, kita adalah orang-orang yang pembawa damai saudara. Kita adalah orang-orang yang membawa sukacita Allah. Kita adalah orang-orang yang memberi pengharapan kepada orang lain saudaraku. Amin Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Dan di mana ada kita saudara, orang-orang merasa diberkati saudaraku. Itulah isi hati Tuhan. Tapi semuanya itu saudaraku, Tuhan punya tujuan. Semuanya hanya untuk kepentingan daripada Allah saudara. Ada amin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, suatu hal yang sangat luar biasa. Tuhan bukakan kepada saya pribadi saudaraku, waktu saya mulai membahas kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga saudaraku, Tuhan lebih memperjelas lagi bahwa tujuan hidup saya pribadi dan saudara saya saudaraku. Untuk apa saudaraku? Semuanya untuk Dia. Kembali kepada Dia saudara. Semuanya ada dalam tuntunan firman Tuhan. Semuanya ada di dalam apa yang firman Tuhan katakan saudaraku. Kematian Yesus di kayu salib saudaraku menyelamatkan kita saudaraku. Itu bukan tujuannya. Tujuannya saudaraku menjadi kita serupa, segambar dengan Dia saudara. Amin. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah bukan sekedar titik awal dalam kehidupan kita saudara. Dia adalah sumber kehidupan untuk menemukan tujuan hidup kita saudara. Kita harus melihat firman Allah dan segala kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan ya saudara. Nah, saya diingatkan kalau saya membaca kitab Kolose saudara, itu sangat-sangat luar biasa. Kolose, Efesus, Galatia saudara. Firman itu luar biasa mengungkapkan saudara bahwa siapa kita dan apa yang kita miliki di dalam Kristus dan tujuan daripada Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, saya baca firman-Nya saudara, di dalam Kristus lah kita menemukan siapa kita dan untuk apa kita hidup. Jauh sebelum kita mendengar tentang Kristus, untuk pertama kali dan membangkitkan harapan-harapan kita, Dia yang telah memilih kita, merancang kita bagi kehidupan yang penuh kemuliaan, bagian dari keseluruhan tujuan Dia kerjakan di dalam segala sesuatu dan semua orang saudara. Amin. Kalau kita lihat dalam penjelasan firman Tuhan ini saudaraku, ternyata di saat kita mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus saudara, kita bisa mengetahui identitas kita saudara. Ketika kita tahu identitas kita, kita mengerti tujuan hidup kita saudara. Dan yang lebih luar biasanya saudaraku, sebelum orang tua kita memberi nama kepada kita, bahkan sebelum kita lahir saudaraku, sebelum dunia diciptakan saudaraku, saudara dan saya saudaraku, itu Tuhan sudah mempunyai rencana yang sangat-sangat luar biasa untuk kehidupan saudara dan saya. Dan tujuan daripada hal ini bukan hasil kecil, tapi tujuan daripada hal ini untuk alam semesta ini, untuk saudara dan saya. Ada amin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Dia saudara, dan untuk Dia. Dan kehidupan sebenarnya adalah
mengenai hidup untuk Allah, saudaraku, bukan bagi diri kita sendiri, saudara. Amin, saudaraku. Dikasih oleh Tuhan. Mari, saudaraku, di tengah-tengah hari-hari ini, dunia, saudaraku, di mana di dalam kegelapan, di mana dunia hari-hari ini, saudaraku, orang-orang yang tidak punya pengharapan, saudaraku, saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang menggenapi tujuan daripada Allah untuk menyatakan pribadi dan kehidupan Allah di muka bumi ini, saudaraku. Dan apa yang telah Allah lakukan buat saudara saya, apa yang telah Allah sediakan buat saudara saya, dan apa yang telah Allah berikan saudara saya, itu bukan hanya untuk kita pakai untuk kepentingan kita sendiri, saudara. Mari kita serahkan hidup kita, saudaraku, hanya untuk kepentingan Tuhan. Maka untuk itu, saudaraku, kita bawa hidup kita serahkan hidup kita, supaya Roh Kudus memakai hidup saudara dan saya di dalam kehidupan ini, saudaraku, hanya untuk kepentingan daripada Allah. Ada amin, saudaraku, dari Dia, untuk Dia, dan kembali kepada Dia saya. Itulah rencana Tuhan dalam kehidupan saudara saya. Temukan semuanya itu, saudaraku, di dalam kebenaran daripada firman Allah. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bapak, kami bersyukur buat siang hari ini. Kami bersyukur, terima kasih buat apa yang telah Bapak berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kehidupan, buat kuasa otoritas, segala sesuatu yang telah Bapak berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, tapi semuanya itu hanya untuk kepentingan daripada Engkau, Bapak. Apa yang telah Tuhan beri limpahkan dalam kehidupan kami, kami menyerahkan hidup kami, saudara, untuk semuanya adalah untuk kepentingan daripada Bapa di surga. Kami percaya lewat kebenaran firman Tuhan ini, ya Bapa, kami semuanya akan menyatakan kemuliaan daripada Allah. Kami mengerti tujuan daripada hidup kami. Kami mengerti begitu besar kasih yang Bapa berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami adalah orang-orang yang membawa kasih Tuhan. Kami adalah orang-orang menyatakan terang kemuliaan daripada Kristus. Itu kami bersyukur dan berterima kasih, Bapa. Makasih berseluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, dimanapun Tuhan tempatkan kami, Bapa. Kami bersyukur, terima kasih, Bapa. Kami percaya bahwa kasih karunia, damai, sejahtera, sukacita dari para Roh Kudus selalu menyertai setiap kami, keluarga demi keluarga, dimanapun tempat kami, Bapa. Daripada siang hari sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin.